Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, siapa? Rahmat Syaroni, yang insya Allah pada pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang toharoh dalam Islam, sebagaimana agama menjaga kesucian lahiriah maupun batiniah. Islam telah mengatur segala hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dalam Islam, menyucikan lahiriah ini dikenal dengan toharoh. Ya, toharoh. Ingatkan, kedudukan bersuci di dalam hukum Islam termasuk amalan yang harus dilaksanakan. Sebab salah satu syarat sah sholat adalah suci dari hadas dan najis. Ketika seorang hendak berhubungan dengan Robnya, harus dalam keadaan bersih, ya, baik bersih lahirnya dan segala macam najis maupun bersih batin atau jiwanya. Keadaan bersih dan lahiriah yaitu bersih dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Oke, ya. Menghilangkan hadas besar adalah dengan cara mandi atau tayamum. Sedangkan untuk menghilangkan hadas kecil adalah dengan berwudu. Dengan berwudu atau tayamum. Kesemuanya telah diatur tentang tata cara pelaksanaan. Dan adapun syarat dan rukunnya berkaitan dengan, kita kembali ke pokok pembahasan. Ke pokok pembahasan yaitu satu, mandi, yang kedua wudu, yang ketiga tayamum. Di sini ada 3, oke. Nah, lanjut. Kita tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan dapat memahami definisi, tata cara, rukun, serta sunnah dalam bersuci. Peserta didik diharapkan dapat memahami apa saja hal-hal yang membatalkan wudu. Dan peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kembali syarat-syarat tayamum. Dan peserta didik diharapkan dapat lebih memahami sunnah wudu melalui diskusi kelompok. Peserta didik diharapkan dapat mempraktekkan seluruh tata cara bersuci secara tepat. Ya. Materi inti. Yang pertama yaitu mandi. Dari segi bahasa, mandi berarti mengalirkan air ke seluruh badan. Dari segi syara, mandi bermaksud mengalirkan seluruh badan dengan niat yang tertentu. Fardu mandi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berniat pada permulaan kena air pada badan. Yang kedua, menghilangkan najis yang terdapat pada tubuh badan. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh badan, terutama kulit, rambut dan bulu. Perkara sunnah semasa mandi di antaranya terbagi menjadi 6, yaitu 1. Membaca basmalah, 2. Berwudu sebelum mandi, 3. Membasuh 2 telapak tangan, 4. Menggosok seluruh bagian badan, yang kelima mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri, yang keenam mengulangi membasuh anggota tubuh sebanyak 3 kali. Lanjut yang kedua yaitu berwudu. Wudu adalah salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu dilakukan apabila hendak melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah lainnya, yang mana dalam ibadah tersebut diperlukan suci dari hadas kecil. Definisi wudu. Wudu adalah membersihkan anggota tertentu antara pekerjaan tertentu yang diawali dengan niat. Sunnah wudu. Selain dari rukun yang telah dijelaskan di atas, wudu juga memiliki sunnah-sunnah yang boleh dikerjakan demi kesempurnaan berwudu. Adapun sunnah-sunnah wudu itu ada banyak diantaranya, yaitu 1. Membaca bismillah pada permulaan wudu. Yang kedua, membersihkan mulut dengan cara bersiwak memakai kayu arok atau menggosok gigi dengan kain kasar. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Yang keempat, berkumur-kumur. Yang kelima, intisyak atau memasukkan air ke dalam hidung lalu menyemprotkannya.
Yang keenam, membasuh seluruh kepala. Yang ketujuh, membasuh telinga. Yang ke-8, membasuh 3 kali. Yang ke-9, mendahulukan anggota yang kanan. Hal-hal membatalkan wudhu itu terbagi menjadi 5. 1. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur, misalnya buang air kecil maupun besar atau keluar angin dan sebagainya. Yang kedua, hilang akal, sebab gila, pingsan, mabuk, dan tidur nyenyak. Yang ketiga, tersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Yang keempat, tersentuh kemaluan kubul atau dubur dengan telapak tangan atau jari-jari yang tidak memakai tutup. Yang kelima, murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Ya, cukup jelas di situ berkaitan tentang berwudu. Rukun wudu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat membasuh kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam mengurutkan basuhan atau rukun sesuai urutan rukun yang di atas. Ketiga yaitu tayamum. Tayamum merupakan salah satu cara untuk bersuci yang sifatnya adalah diharuri, dalam artian adanya tayamum adalah apabila bersuci dengan menggunakan atau alat bersuci yang utama yaitu air tidak ada atau tidak bisa karena adanya halangan, maka bersucinya dengan cara tayamum. Tayamum adalah mengusapkan debu yang suci ke muka dan kedua tangan sebagai ganti dari wudhu atau mandi atau pengganti membasuh anggota dengan syarat-syarat khusus. Syarat-syarat tayamum itu terbagi 5 macam. Yang pertama ada udzur, sebab berpergian atau karena sakit. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga, tidak ada air dan telah berusaha mencarinya tapi emang tidak ketemu ya. Yang keempat, adanya uzur halangan menggunakan air. Apabila adanya tayamum yang dilakukan karena adanya suatu penyakit yang menyebabkan tidak menggunakan air, maka tayamum harus dipastikan halangan atau penyakit yang membolehkan. Dia tayamum itu masih ada. Misalnya pada pagi hari menurut dokter tidak boleh terkena air penyakitnya, maka ketika dia tayamum hendak sholat zuhur harus yakin bahwa penyakit yang menghalanginya memakai air tersebut masih ada. Yang kelima, debu yang suci. Debu yang digunakan untuk tayamum harus debu yang suci, kering dan belum pernah dipakai untuk bersuci dan tidak tercampur najis. Adapun fardu tayamum terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama niat, yang kedua mengusap muka, yang ketiga mengusap kedua tangan, yang keempat tertib. Dan adapun juga sunnah tayamum. Sunnah dari tayamum ada 3. Yang pertama membaca bismillah, yang kedua mendahulukan anggota kanan, yang ketiga berturut-turut. Berdasarkan pembahasan yang sudah dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa thaharah adalah bersuci. Selain menjadi bagian utuh dari keimanan seseorang, terdapat berbagai macam-macam bersuci, diantaranya 1. Mandi, yang kedua wudhu, yang ketiga tayamum. Gitu. Mungkin demikian pembahasan dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan ini dapat menambah wawasan ya. Kita menambah semangat kita untuk senantiasa bersuci baik dan benar secara lahiriah maupun batiniah. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.